Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk One Week Discover Biren bertema sejarah, kali ini kita akan bahas mengenai sejarah bangunan Pendopo Biren yang tidak luput dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kabupaten Biren merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang menyimpan beragam keunikan dan khas daerah. Kabupaten Biren atau Kota Biren dijuluki sebagai Kota Juang. Biren dijuluki Kota Juang karena memiliki sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Betapa tidak, di tengah-tengah Kota Biren atau pusat ibu kota kabupaten berdiri megah Tugu Kota Juang. Kota Biren memiliki sejarah panjang saat perjuangan penjajahan, tepatnya pada tanggal 1948 atau 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah memimpin Indonesia selama 1 pekan di Pendopo. Kala itu, ibu kota negara Indonesia yaitu Yogyakarta dan Padang Sumatera Barat telah dikuasai oleh Belanda. Gedung Pendopo saat ini dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah kepala daerah kabupaten. Gedung ini pada tanggal 16 Juni 1948 pernah digunakan sebagai tempat persinggahan Bung Karno. Gedung ini secara tipologi dapat dikategorikan sebagai bangunan kolonial, bangunan yang bercorak arsitektur kolonial yang dimanfaatkan secara fungsional pada masa kolonial. Namun demikian, belum diketahui dengan pasti kapan bangunan ini didirikan. Banyak kalangan memperkirakan bahwa bangunan pendopo ini dibangun di atas tahun 1934. Perkiraan ini dikaitkan dengan surat keputusan Van der Gouvernement General van Nederland India pada tanggal 7 September 1934 yang diantaranya berisikan pembagian Afdeling Nurgus van Aceh atau Kabupaten Aceh Utara ke dalam 3 kewedanan. Salah satunya adalah Onder Afdeling Biren. Pada tahun 1948, bangunan ini menjadi markas besar Divisi 10 Komandemen Sumatera, Langkat dan Tanah Karo yang dipimpin oleh Kolonel Hussein Yusuf. Bangunan Meligo ini juga pernah menjadi tempat menetapnya Presiden Soekarno selama seminggu pada tahun 1948. Segala urusan pemerintahan sempat dikendalikan dari pendopo ini. Pemilihan Biren sebagai tempat pemerintahan sementara bukan hanya karena daerah ini termasuk paling aman, tetapi juga karena Biren merupakan pusat kemiliteran Aceh. Letaknya pun sangat strategis dalam mengatur strategi militer untuk memblokade serangan Belanda di medan area yang telah menguasai Sumatera Timur. Di pendopo itu pula, Presiden Soekarno bersama Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, yaitu Jenderal Mayor Tituler Tunku Muhammad Daud Bureh bersama Kolonel Hussein Yusuf dan Cik Mat Rahmani menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan sekutu NICA. Tidak heran, Kota Biren pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia setelah Yogyakarta dan Bukit Tinggi yang jatuh ke tangan Belanda. Menurut sejarah, di pendopo itu pula letak studio Radio Rimba Raja yang menyuarakan kalau Indonesia masih ada dan belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Sebelum akhirnya radio ini dilarikan ke Benar Meriah melalui Jet Panglima. Nah, bagi kalian yang mau ke Kota Biren, tidak lengkap rasanya jika tidak melihat langsung saksi bisu sejarah Kota Biren. Memang diakui atau tidak, peran dan pengorbanan rakyat Aceh atau Biren pada khususnya dalam rangka mempertahankan republik ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Perjalanan sejarah telah membuktikannya.